Ya, Pak, ini sudah dalam bentuk integrasi semua dengan munculnya Permenpan 1 dan Perka BKN 3 2023. Karena nanti saya takutnya SMP tidak datang ini. TK, ada TK negeri di sini? SD Tok, iya. Nah ini kan kecolongan lagi Bapak nanti. Nanti biasa nanya, biasa karena nanya kita nggak tahu informasi katanya. Nah itu nanti kita sampaikan. Sudah koordinasi, sudah nggak ada respon ya Pak memang. Iya. Kemudian itu Bapak Ibu, jadi nanti konsepnya supaya kita sama-sama yang tidak bisa kita selesaikan, Bapak Ibu selesaikan bersama-sama di sekolah. Kemudian dasar hukum Pak konvensional sebelumnya Bapak Ibu, dasar hukum Pak sebelumnya yaitu Permenpan RB 16 2009, Permendiknas 35 peraturan bersama, kemudian Permenpan RB 13 2019 dan Perka BKN 11 2022. Perka BKN 11 2022 terbitnya Oktober 2022 Bapak Ibu. Sekarang kan belum setahun. Nah, sudah dihapus semua, dicabut. Perka BKN 11 2022. Ya. Kemudian gambaran umum Permenpan 1 tahun 2023 jabatan fungsional ditetapkan tanggal 6 Januari 2023. Ini gambaran umum kategori dan jenjang. Bagaimana kategori dan jenjang jabatan fungsional? Jabatan fungsional terdiri atas dua kategori, keahlian dan keterampilan. Keahlian itu yaitu S1 ke atas, termasuk kita yang guru itu dikatakan kategori keahlian. Kemudian yang keterampilan itu yang D3 ke bawah, seperti perawat, D3 perawat, D3. Kalau kita sudah tidak ada lagi. Kalau dulu kan ada SPG waktu itu. SPG kemudian D2 PGSD, nah itu dulu terampil dia. Sejak 2012 guru itu harus minimal S1, jadi sudah masuk keahlian semua. Nah, jadi jenjang keahlian dibagi jadi 4. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ya. Nanti saya bagikan Pak ya. Apa ya? Oh saya di depan. Oh pakai ininya. Oh iya. Saya gak bingung dan tak apa-apa dah gini Pak. Tak apa-apa aja ya. Oke. Ya, enggak maksudnya pakai ininya. Saya enggak. Pointernya ya. Oke. Bisa. Ya. Jadi ahli pertama itu yang mana Bapak Ibu? 3A, 3B. Kemudian ahli muda 3C, 3D. Kemudian ahli madya itu 4A, 4B, 4C. 4C ya, masuk ya. Kemudian ahli utama itu 4D, 4E. Jadi setiap ahli jenjang harus uji kompetensi. Berarti 3B ke 3C itu ahli jenjang. Kemudian 3D ke 4A itu ahli jenjang. 4C ke 4D itu ahli jenjang. Kalau 3A ke 3B tanpa ahli jenjang. Nah itu 3C ke 3D tanpa ahli jenjang. Kemudian 4A ke 4B tanpa ahli jenjang, 4B ke 4C tanpa ahli jenjang. Nah itu dia bedanya. Cuman besok dengan konsep SKP, kalau baik saja sudah bisa naik usul, naik pangkat otomatis. Kalau baik ya, kalau konsepnya besok. Cuman kalau ahli jenjang harus melampirkan sertifikat uji kompetensi. Kemudian kami lanjut. Bagaimana kedudukan jabatan fungsional dalam struktur organisasi? Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
pejabat pimpinan tinggi media itu setingkat eselon 1, itu ada di kementerian. Kemudian pejabat pimpinan tinggi pertama itu setingkat eselon 2, kepala dinas. Kemudian pejabat administrator itu setingkat kepala bidang atau sekretaris. Kemudian pejabat pengawas itu setingkat eselon 4, termasuk Pak Kepala UPTD. Dia pejabat pengawas, bukan fungsional pengawas Pak ya, karena kami di struktural itu ini Pak, ada pengawas, administrator, jabatan tinggi pertama JPT. Bedanya kami fungsional sama struktural itu, kalau saya mentok di 3D sampai pensiun, kalau saya tidak menjabat kepala bidang. Nah gitu dia. Kami lanjut. Apa yang dimaksud dengan ekspektasi kinerja? Ekspektasi kinerja adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. Apa butir kegiatan masih ada? Butir kegiatan tidak lagi digunakan sebagai pedoman melaksanakan tugas jabatan fungsional. Namun butir kegiatan sudah diimplikasikan menjadi ruang lingkup berorientasi pada ekspektasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau kemarin kan Pak Bapak Ibu butir kegiatan, ada unsur utama, unsur penunjang. Unsur utama ada pembelajaran, pengembangan diri, kemudian karya inovatif. Itu sudah hilang. Nanti akan kembali semuanya ke SKP. Tapi SKP itu akan mencapai tujuan organisasi. Konsepnya kayak begini Bu. Masing-masing jabatan fungsional itu nanti harus punya perjanjian kinerja. Guru punya perjanjian kinerja sama kepala sekolah. Kepala sekolah punya perjanjian kinerja kepada kepala UPTD. Kepala UPTD punya perjanjian kinerja kepada kepala dinas. Staf saya ada, dia punya perjanjian kinerja pada saya. Nanti saya akan punya perjanjian kinerja kepada kepala bidang. Kepala bidang punya perjanjian kinerja kepada kepala dinas. Kepala dinas punya perjanjian kinerja kepada bupati. Nah, itu satuan organisasi. Nanti dia akan runut ke belakang. Sedikit mungkin Bapak Ibu, untuk perjanjian kinerja Pak Kepala Dinas ke Bupati yaitu ada 6 indikator. 1 yaitu harapan lama sekolah. 2 rata-rata lama sekolah. 3 angka partisipasi murni angka partisipasi kasar sekolah dasar. Angka partisipasi murni sekolah dasar. Kemudian angka partisipasi kasar murni SMP. Nah, nanti kan di indikator itu akan ketemu Pak, dengan data-data itu akan ketemu berapa data siswa drop out, nanti ketemu Pak. Karena kita di LPP di sistem sakit itu sudah berbasis sistem. Nah, nanti sebenarnya di data Bapak pun, data Dapodik itu sudah berbasis sistem data Bu. Mau mencari nama sekolah jumlahan sudah ada di Dapu pendidikan itu sudah ada. Nanti ada kalau mau lihat. Kemudian kami lanjut, apa saja mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pertama, 2 perpindahan jabatan lain, kemudian penyesuaian dan promosi. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan pengangkatan pertama. Kemudian apakah pengangkatan dalam JF harus mengikuti dan lulus uji kompetensi? Uji kompetensi dilaksanakan dalam pengangkatan JF melalui mekanisme perpindahan dan promosi. Apa yang dimaksud perpindahan dan promosi nanti kita bahas di bawah. Kita lanjut, pengangkatan pertama. Apa yang dimaksud dengan pengangkatan pertama? Pengangkatan pertama yaitu pengangkatan ke dalam JF melalui mekanisme pengadaan CPNS. Kapankah CPNS diangkat dalam JF pada mekanisme pengangkatan pertama? Pengangkatan dan pelantikan ke dalam JF dalam pengangkatan pertama dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan PNS. Nah,
kalau kemarin sudah diangkat CPNS tapi belum PNS belum dilantik dalam jabatan fungsional. Karena apa? Karena belum lulus sertifikat pendidik. Sekarang kalau sudah CPNS diangkat PNS, langsung diangkat juga dalam jabatan fungsional dengan nilai angka kredit 0. Ya, kalau dulu kan ada yang sudah diangkat langsung, ada juga yang nunggu lulus sertifikat pendidik diangkat dulu. Nah, tapi sekarang sudah aturannya lulus tidak lulus sertifikat pendidik langsung diangkat dalam jabatan fungsional. Ya. Apa angka kreditnya nanti biasa mau. Kemudian perpindahan. Apa yang dimaksud dengan perpindahan dari jabatan lain? Perpindahan dari jabatan lain merupakan mekanisme pengangkatan dalam JF melalui pola karir horizontal. Ini maksudnya yang guru ke pengawas, yang pelaksana ke guru. Jadi kalau dia di sekolah itu masih dalam status misalnya pelaksana atau KTU misalnya, kepingin jadi guru bisa, tapi dia harus uji kompetensi. Ya, kami lanjut. Bagaimana dengan angka kredit yang dimiliki sebelumnya pada saat perpindahan? Jadi tetap dibawa kumulatif terakhirnya. Seperti Pak Kanit. Nah, Pak Kanit kemarin sudah keluar 4C-nya, tapi beliau sudah dipindah ke struktural. Ini Pak Kanit sudah keluar. Ini Pak Kanit sudah keluar ya, 4C-nya, tapi sudah dipindah struktural. Nah, kemudian nanti kalau Pak Kanit pindah lagi ke fungsional bisa, tapi di situ di Permenpan 1 ada aturannya, Bapak Ibu. Umurnya paling tidak berapa, nanti hanya ada berapa. Tapi tetap nanti angka kredit yang didapat itu tetap di bawah ya. Nah, kayak gitu. Kemudian penyesuaian. Apa yang dimaksud dengan pengangkatan penyesuaian? Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian merupakan pengangkatan berdasarkan pangkat dan kualifikasi pendidikan bagi PNS pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman atau masih melaksanakan tugas bidang JF yang akan diduduki berdasarkan putusan pejabat yang bersangkutan. Ini yang mana? Yang disumpah kemarin. Mungkin ada yang disumpah kemarin dalam jabatan fungsional yang dibagikan Pak Dasar. Nah itu ya. Ini Pak, itu masuk dia penyesuaian. Nah, jadi kan dia sudah punya pengalaman jadi guru di situ. SK CPNS-nya dia masih guru, belum diangkat dalam jabatan fungsional. Cuman kemarin April dan Juni ada edaran. Guru golongan 3A, 3B lulus tidak lulus sertifikat pendidik wajib diangkat dalam jabatan fungsional. Yang ini yang kemarin ya disumpah. Kalau memang ada kelolosan wilayah keluar, silakan hubungi saya Pak. Mungkin dia karena kemarin udah 3 ini yang lolos. Nah, Mas Bagi 1 udah kelahiran 68 dari K2. Nah, dia sudah 3A. Dia mau berbuat apa nggak tahu. Ternyata dia belum diangkat dalam jabatan fungsional. Nah, jadi dia datang ke saya, mungkin ada gurunya gitu, silahkan ketemu saya. Nanti kita usulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional. Ya. Kemudian bagaimana angka kreditnya? Ini angka kreditnya yang dibagikan Pak Dasar kemarin. Kalau 3A-nya dia 1 tahun ke bawah dikasih poin 2. Kalau dia 1 tahun dikasih 18, 2 tahun dikasih 28, 3 tahun dikasih 38, kemudian 4 tahun ke atas dikasih 47. Angka kenaikan pangkat dia cari 50. Nah, 3B tapi yang susahnya 3B sama dengan 3A kalau yang ini penyesuaian ini. Padahal kan sudah sama-sama Pak. Nah, mungkin konsepnya kementerian itu ini kan dulu harus melampirkan sertifikat pendidik. Mereka sama-sama diangkat, ada yang sudah 3B. Nah, kenapa ada 3B? Karena aturan dulu boleh dia naik pangkat 1 periodik waktu itu. Nah, boleh dia naik pangkat secara berkala, maksudnya 4 tahun secara boleh. Makanya ada yang 3A, ada yang 3B. Nah, tapi kemarin sejak sertifikat
sertifikat pendidik sudah tidak digunakan untuk pengangkatan dalam jagung, langsung dia disamakan dengan angka kredit yang sama ya. Kemudian kami lanjut, bagaimana mekanisme promosi kenaikan jenjang. Nah, kenaikan jenjang JR merupakan kenaikan jenjang yang tinggi, yang lebih tinggi dalam kelompok JR. Sebagai contoh, dari ahli pertama ke ahli muda ke ahli madya ke ahli utama. Apa syaratnya? 1. Memenuhi angka kredit kumulatif. B. Mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, tadi setiap kali jenjang. Kemudian, berapa angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan jenjang jabatan yang besok dengan konversi? Ahli madya ke ahli utama 450. Kalau dulu berapa? 850. Kemudian ahli muda, ahli madya sekarang sudah menjadi 200. Kalau kemarin kan 400. Kemudian ahli pertama ke ahli muda 100, yang kemarin 200 ya. Jadi dengan turunnya kumulatif ini, akhirnya perlulah Pak konvensional ini diintegrasi untuk menyesuaikan dengan kumulatif yang ada di konversi dengan SKP nanti ya. Kemudian ini Bapak Ibu, 4E itu koefisien angka kreditnya 50. Pangkat, untuk nyari pangkat dia nyari 200. Kemudian 4A, 4B, 4C koefisien angka kreditnya 37,5. Naik pangkat 150. Dia cari jenjang, dia harus nyari 450. 3C, 3D koefisiennya 25. Untuk naik pangkat nyarinya 100, jenjang 200. 3A, 3B 12,5, naik pangkat carinya 50, jenjangnya 100. Bingung apa maksudnya ini? Kan gitu nih Pak. Nah, koefisien itu Pak, yang 4D, 4E 50 Pak ya. Itu kalau SKP-nya baik, dia akan dapat nilai 50. Karena kalau pangkat dia harus nyari 200. 200 bagi 50 4 tahun. Jadi 4 tahun bisa usul pangkat dengan SKP saja ya. Nah gitu dia. Nah, 4 tahun bisa naik pangkat. 4A, 4B, 4C. Untuk naik pangkat yang dicari kan 150. Nanti kalau 150 dibagi 37,5 4. Jadi 4 tahun naik pangkat otomatis. Nah, usulnya otomatis gitu Pak. Nah, 3A 3B sama ini koefisien Pak. Kalau dia baik. Nah, kami lanjut. Nah, misalnya 3A 3B, dia harus cari 50. 4 tahun dapat SKP baik, bisa usul pangkat. Kemudian 3B ke 3C dia harus nyari 100. Tapi kan dia ada lanjutan dari 50 tersebut. Ada kelebihan dari 50 itu tetap dihitung. Ya, tetap dihitung. Misalnya nanti dia dapat 55, 5-nya tetap dihitung. Dia akan cari 45 lagi kan, naik ke 3C. Tadi 3C ke 3D dia dikembalikan ke 0. Ah, gitu ya. Oke, baik. Nah, karena koefisiennya naik Bu, 25. Nah, koefisiennya naik 25, dikembalikan 0 lagi. Kemudian kapan evaluasi kinerja pejabat fungsional dilaksanakan? Evaluasi kinerja pejabat fungsional dilaksanakan secara periodik maupun tahunan. Dilaksanakan paling singkat 1 kali dalam 1 tahun. Ada kata periodik Pak. Jadi nanti SKP itu bisa dinilai bulanan, bila bisa dinilai triwulanan, bisa dinilai semesteran. Apa maksudnya? Misalnya kan kalau kita dapat 47 Pak, 3A 3B kan cari 50, sisa 3. Masa kita menunggu tahun berikutnya untuk SKP-nya? Jadi bisa dinilai dengan bulanan, semesteran atau triwulanan. Kalau sisa 3, kalau 12,5 dibagi dengan triwulan berarti dibagi 4. Dapat 3,15. Jadi 3 bulan bisa menutupi yang
kekurangan tadi. Nah, itu dia. Nah, untuk 2024 kenaikan pangkat kan dirubah periodenya, jadi 6 kali. Nah, bulan genap, Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Nah, gitu ya. Bukan 6 kali naik pangkat ya, periode. Karena ini kan disesuaikan Pak dengan periodik ini kan. Bisa jadi kekurangan 3, berarti April sudah bisa rekon SKP. Nah, Juni sudah bisa usul naik pangkatnya. Kayak gitu periodiknya. Oke. Kami lanjut. Apa yang dimaksud predikat kinerja? Predikat kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja, hasil dari atas hasil evaluasi kinerja ASN, baik secara periodik maupun tahunan. Apa saja predikat kinerja? Hanya 5. Sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Hanya itu penilaian SKP. Tidak ada hitung-hitungan unsur utama 90%, unsur penunjang 10%, tidak ada. Nah, jadi hanya ompol-ompol Bu. Nah, nanti ada tabel berapa kalau sangat baik, kalau baik berapa, cukup berapa. Kemudian siapa yang menetapkan predikat kinerja? Nah, penetapan predikat kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi SKP kan ditetapkan oleh penilai kinerja. Apakah DUPAK masih ada? Sudah tidak ada lagi. Cara menghitung angka kredit, bagaimana cara menghitung angka kredit? Tinggal konversi SKP ke angka kredit. Nah, itu saja. Nah, kemudian ini konversinya nanti ke belakang Bapak Ibu. Kalau ahli pertama kan koefisiennya 12,5 tadi ya. Nah, kalau sangat baik dapat 18,75. Kalau baik dapat 12,5. Kalau butuh perbaikan 9,38. Hanya ini nilai-nilai nanti SKP. Tidak ada yang lain-lainnya. Kemudian ahli muda 3750, kemudian baik 25. Nah, ini Bapak bisa lihat tabelnya. Sekarang yang jadi permasalahan bagaimana cara memperoleh sangat baik. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tapi saya tidak ke ranah sana Pak ya. Sebenarnya saya mengawal Bapak sampai Pak integrasi dulu. Nanti kalau konsep SKP nanti ada di BKPSDM, di kinerja, nanti digodok di situ Pak. Oke, kami lanjut. Kira-kira sudah ngerti ya? Oke, baik. Kemudian siapa yang melakukan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan penetapannya? Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi sudah ditetapkan langsung oleh atasan langsung. Nah, kalau kemarin kan paknya ditandatangani kepala dinas, diperiksa dulu oleh tim penilai angka kredit. Saya hanya penyalur Pak kemarin, tapi banyak yang komplain ke saya, ini kenapa saya tidak dinilai. Nah kan, tapi saya salurkan kembali saya gitu Pak. Nah, kalau besok sudah selesainya di sekolah ini, kepala sekolah. Nah, tapi konsepnya kan besok kinerja itu timbal balik proporsional katanya di situ kan. Ada item-item rincian penilaian nanti Bapak di waktu sosialisasi SKP Pak ya. Gimana rincian-rincian itu nanti bisa. Apakah pengembangan diri masuk di sini? Apakah karya tulis masuk? Informasi saya dengar masuk. Cuma itu bukan syarat mutlak. Nah, kalau kemarin kan harus jadi syarat mutlak. Nah, itu kalau besok mungkin unsur pendukung untuk bisa memperoleh nilai sangat baik bisa jadi. Nah, gitu ya. Oke, kami lanjut. Bagaimana jika pejabat fungsional mendapatkan ijazah gelar pendidikan yang lebih tinggi? Apakah mendapat angka kredit? Dalam hal pejabat fungsional memperoleh ijazah pendidikan lebih tinggi, diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 kali penilaian dan hanya diberikan pejabat fungsional dengan predikat kinerja paling rendah baik. Jadi kalau S2 dikasih 25% 1 kali. Nah,
tapi sudah diakui Pak. Nanti ada pengakuan kan itu dia. Nah, pengakuan dari BKN dapat 25%. Kalau dapat cari 100 kan, kalau yang kalau 4 ini kan cari 150, 25%-nya kira-kira berapa? 37,5. Apakah tim penilai angka kredit masih ada? Sudah tidak ada lagi. Kemudian berapa angka kredit kumulatif kenaikan pangkat? Ahli utama itu 200, kemudian ahli madya 150, ahli muda 100, ahli pertama 50. Jadi 3A ke 3B dicari 50, 3B ke 3C cari 50 lagi, tapi harus jenjangnya 100 kan gitu. Nah, baik. Kemudian ini sama. Apakah pejabat fungsional dapat naik pangkat lebih cepat seperti kebijakan JF sebelumnya? Pejabat fungsional dapat naik pangkat lebih cepat jika memperoleh evaluasi kinerja dengan predikat sangat baik secara terus-menerus. Nah, kalau 3A ke 3B cari 50. Kalau dapat sangat baik dapat 18,75. Kalau dapat baik SKP-nya kan? Nah, 18,75 kali 3 tahun dapat 55,25. 55 berarti 3 tahun dapat usul pangkat. Kalau sangat baik dapat bonus kelebihan 5. Cuma konsep sangat baik ini nanti Bapak, coba nanti kita hitung-hitung di Excel kalau modelnya. Kami lanjut dulu Bapak Ibu. Ya, dalam hal apa saja fungsional mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan dalam hal pengangkatan perpindahan. Jadi dulu ke pengawas harus uji kompetensi. Ya. Kemudian kenaikan jenjang jabatan. Naik jenjang harus uji kompetensi. Nah, baik itu Bapak Ibu gambaran umum Permenpan 1. Nanti yang lengkapnya silahkan dibaca. Ini berlaku 1 Juni 2023. Kemudian muncullah Perka BKN 3 2023. Biasa kalau udah Permenpan ada turunannya Perka BKN. Perka BKN di sini kan dia beralih ke pemangkatan. Nanti cara menghitung pak konvensional ke integrasi ada di Perka BKN 3 2023. Nah, cuman hitung-hitungan di Perka BKN 3 2023 ini kita sudah tidak manual lagi, itu maksudnya. Kami sudah disiapin aplikasi yang tadi disepakati sama Simpati. Nah, jadi sudah tidak kita hitung-hitung manual, tinggal masukkan apa syaratnya, hanya fotokopi pak terakhir dapat dan tidak dapat dipertimbangkan. Sekarang saya tanya, 4B kan nanti lewat Simpati. Sudah ada yang 4C kemarin di sini. Ada yang pernah mengajukan lupa 4B ke atas ke Kementerian Pak Pengawas ya. Sudah keluar Pak ya. Nanti lewat Simpati Pak Pengawas. Isi sendiri. Nanti kita buka aplikasinya sekira nanti. Kemudian ada yang sudah mengajukan tapi keluar paknya, hasil paknya tidak dapat dipertimbangkan dari kementerian. Kalau ada nanti itu diupload Pak, tapi nanti lewatnya HAPAK, bukan lewat Pak Permenpan 16 2009. Nanti ada HAPAK sendiri, nanti kita sama-sama buka aplikasinya. Kemudian yang sekarang posisi 4B kan tidak pernah ngajukan Dupak ya kayaknya. Saya juga kurang tahu apakah memang baru naik pangkat ke 4B atau sudah lama atau tidak tahu caranya ngajukan Dupak ke 4B. Jadi untuk 4A ke bawah, sekretariat tim penilai angka kreditnya ada di bidang PK. Tim penilainya ada di kabupaten. Kemudian sekretariat tim penilai angka kredit 4B ke atas itu ada di BPMT Mataram. Jadi yang bersangkutan ke BPMT. Tim penilainya ada di mana? Ada di Jakarta, ada di kementerian. Nah, kemarin termasuk Pak Latif sudah keluar, sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, jadi
Jadi dia tidak perlu ke Jakarta cari paknya, tinggal download, udah cetak, gitu dia. Cuma pernah ngajukan apa tidak, nanti kalau ada yang sudah ngajukan guru-gurunya di sekolahnya, itu yang dipakai. Kemudian yang part B ini yang tidak pernah ngajukan, yang mana dipakai paknya, Pak? Bingung. Part terakhirnya yang mana, Bu? Pak Ibu waktu naik pangkat dapat dipertimbangkan ke 4B. Itu yang dipakai, Bu, ya. Itu part terakhirnya. Oke, ya. Kalau nggak pernah nyusul-nyusul, pakai yang terakhir. Ini konsepnya memang transisi itu begitu, Pak. Karena banyak permasalahan. Sudah nyusul, belum keluar, iya. Coba kapan nyusulnya, Bu? 2022 bulan apa? April dulu. Oh ya. Nah, ini masih PR saya termasuk. Karena yang usul 2022 ada yang tidak keluar juga. Karena apa? Waktu itu ada edaran dari BKN bahwa harus yang S1-nya belum naik di SK pangkat harus disuruh sesuaikan dulu. Jadi waktu itu paknya, berkasnya Ibu banyak di tim penilai. Tim penilainya ada 2 yang kecil. Nah, seni lainnya kehilangan jejak. Itu nanti kalau Ibu nanti coba hubungi saya ya. Tapi nanti kita cari file-file lamanya, di mana filenya. Termasuk kemarin ada juga. Saya karena waktu saya maaf Bu, saya baru 6 bulan di Kasibika. Nanti saya serah terimanya memang ada datanya waktu saya serah terima. Part terakhir ya. Ditambah sehari berarti 1 Juli 2019. Nah, di sini Pak ya. Nah, nanti berakhirnya semua 31 Desember 2022. Nah, kalau dia berakhir di situ 31 Desember 2019, berarti mulainya 1 Januari 2020 ya. Oke, berakhir 31 sama 31 Desember 2023. Kemudian ini sudah dikunci Bu, sama data SAPK. Mungkin ini ada data yang tidak sesuai, silakan update SAPK. Sekarang kemudian jenis guru, Ibu kepala sekolah, tapi PAI atau guru kelas? Nah, Ibu ini guru kelas. Kalau Ibu guru PAI untuk pada pelajaran ya. Kemudian tugasnya Ibu sebagai kepala sekolah SD. Nah, ada SD-nya ya. Kalau SMP kepala sekolah SMP. Kalau guru kelas SD. Nah, guru mata pelajaran SD. Nah, gitu kalau guru ya. Nah, kemudian unit kerja SDR 1 Sapi. Saya coba isi ya. Oh, sepi. SDN 1 sempit. Sepi ya. Kemudian alamat. Nah, nanti diklik alamat. Paknya Ibu itu kan ada, tapi dilihat akhirnya tadi ya. Akhir penilaian itu misalnya di situ 30 Juni 2019, berarti Ibu mulainya di sini 1 Juli 2019, terakhirnya 31 Desember 2022. Ya, karena 1 Januari belum ada penilaian, kan akan menggunakan SKP. Ya. Nah, jadi itu dihilang nanti. SKP itu nanti lah, nah gitu. Pokoknya jelas 31 Desember 2022 itu masa penilaian integrasi semua dengan konvensional. Kemudian tugasnya sudah, nanti Ibu pilih di sini alamat sekolah ya, bukan alamat rumah. Misalnya di sini Nusa Tenggara Barat. Kemudian di sini Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Kedua. Mana Kedua ya? Nah, ini kemarin Bapak Ibu Kecamatan Lenek komplain saya semua. Saya cek Lenek di sini tidak ada. Saya telepon tadi malam pusat, saya telepon. Tolong Pak, kecamatan saya satu tidak ada Lenek. Waduh, itu adalah
dari pengembangan sistem dengan integrasi MySAPK. Nah, terus gimana solusinya? Kosongi saja dulu dah, karena saya pusat itu lagi menangani 1 juta Pak, 1 juta orang ditangani yang verifikasi. Itu ada 4 helpdesk-nya, yang satu seluruh Indonesia ini Pak. Ya, kalau kita kan di sini 4 ke atas, dari kota saya sekitar 600. Nah, tapi yang verbal nanti pusat, yang 4A ke bawah 3.600 saya. Nanti yang saya verbal itu 3.600 itu yang di saya. Nah, yang 4A ke bawah. Nah, itu. Kemudian sudah kita pilih keluar. Oke, sudah keluar. Kemudian alamatnya email yang aktif Bapak Ibu ya. Kemudian nomor WhatsApp yang aktif. Nanti kalau memang dibantu sama operator, jangan nomor WhatsApp operator ya. Nah, nomor emailnya yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini ada lama baru jumlah. Nah, tinggal diambil saja. Ini ya sama. Nanti diketik Bapak Ibu di sini pendidikan. Nah, pendidikan 100,000. Kemudian ini kosong. Pelatihan prajabatan kosong. Kemudian ini kosong. Yang jelas sama dengan part yang akan Ibu upload nanti. Proses pembelajaran 200 misalnya ya. Kemudian di sini 203. Kemudian proses bimbingan kosong. Nah, sini 0 dulu. Tugas lainnya sini kosong, sini 17. Ini contoh ya, nanti disamakan sama partnya. Pengembangan diri 12. Ya, di sini 12.500. Publikasinya kosong. Nah, ini kosong. Kemudian karya inovatif di sini 16. Nah, 7. Sini kosong. Nah, jadi jumlah unsur utamanya harus sama. Nanti kalau tidak sama di partnya, silakan dicek kembali. Berarti ada yang salah penghitungan angka di atas. Kemudian pendukung tugas guru di sini, misalnya di sini ada 16. Di sini 5. Ya, nanti unsur utamanya harus sama. Nah, semua total ini harus sama dengan di part jumlah, ya. Nah, kalau sudah sama, nanti di sini ada lampiran part terakhir format PDF maksimal 2 MB. Jadi part Bapak Ibu Bapak scan 2 MB. Tapi minta yang sudah dilegalisir. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu legalisir, nanti semua ke kantor. Nah, nanti biar komandonya UPTD. Nah, dikumpulkan UPTD, nanti setelah diserahkan, nanti kami kembalikan. Yang sudah dalam bentuk legalisir, silakan baru Ibu eksekusi di situ. Nah, di scan PDF ya. Kalau sudah di scan, Bapak Ibu tinggal browse, taruh di mana filenya. Nah, tinggal di open. Kemudian minta satu lagi, fakta integritas. Format PDF maksimal 2 MB. Mana fakta integritas? Ibu tinggal unduh di sini, Bu. Nah, tinggal klik unduh template. Nanti di download. Nah, cari di mana dia downloadannya. Ya, di sini, Bu. Nah, jadi sudah muncul atas nama Bu Muhayam, SDN 1 Speed. Nah, tinggal tidak usah diutak-atik lagi, tinggal tempel materai, tanda tangan, scan, upload lagi. Nah, itu Bu ya, sudah otomatis. Kalau sudah terisi semua dia akan terisi. Nah, baik, setelah diatur tinggal Ibu terus cari tempatnya ya. Nah, setelah itu disubmit. Nah, kan gampang Bu ya, tidak nyampe 10 menit kalau sudah ada berkasnya. Submit, saya coba submit. Nah, submit dia tidak mau karena ada yang belum lengkap. Oke, saya
keluar dulu Bu dari punyanya Ibu. Nanti kalau ada tampilan beda di punyanya Ibu, jangan bingung Bu ya. Kita coba keluar dulu. Saya masuk lagi dengan nicknya Ibu 196706 ya. Ini ya. 19670603. Nah, saya login dulu Bu. Jadi tampilannya dia langsung beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan ada pilihan guru, pengawas ya. Kalau sekarang langsung, tapi di sini ada di sini jadwalnya. Mau diedit silakan yang tadi, atau mau dibatalkan juga silakan. Nah, tadi proses. Jadi saya batalkan ya. Nah, saya batalkan. Punya Ibu saya batalkan. Bagaimana dengan hasil ini katanya kan? Dari hasil yang saya terima, jadi ini kan sebenarnya bukan wewenang saya Pak ya, tapi saya berkewajiban harus menyampaikan ini ke Bapak Ibu, karena ini kewenangannya pusat ke Bapak Ibu. Nah, nanti gimana dengan hasilnya? Hasilnya informasi yang saya terima akan Ibu cetak lewat SIASN. Katanya begitu, karena perlu di verbal lagi. Dan permintaannya dari pusat tadi malam saya telepon itu kalau bisa paling tidak 30 November sudah masuk. 30 November ini sudah masuk. Kan kalau isinya 10 menit nggak terlalu lama. Cuman mereka karena verifikasi Pak. Nanti kalau seandainya Bapak tidak legalisir di situ, tidak legalisir partnya, nanti dia muncul di bawah. Berkas Anda tidak bisa kami lanjuti, silakan legalisir katanya. Kemudian bagaimana setelah saya submit, ternyata kan Ibu gimana menunggunya kan? Nanti ada di bawah proses berkas dalam submit kementerian. Nah gitu dia. Nah, nanti tunggu saja kalau sudah begitu. Nanti kalau memang ada kendala, dia akan muncul di bawah. Nah, apa petunjuknya di sana? Berkas Anda tidak bisa kami lanjutkan atau gini-gini. Nanti ada petunjuknya. Kemarin sudah coba begitu Bu, tidak mau dia. Nah, minta dilegalisir, ya. Oke. Nah, siapa yang pergi? Itu ya Bapak Ibu yang pergi. Kira-kira nanti ya, nanti silakan sama-sama saling. Nah, konsepnya karena saya masuk di grup nasional, konsepnya kecamatan kabupaten lain yang di luar-luar itu mereka saling samaan sama temannya. Nah, kita beda-beda Pak, ada yang tua juga kan mungkin nggak pernah. Nah, nanti silakan saling bantu. Mungkin operator nanti yang hadir di sini, nanti kalau ada guru-guru silakan bantu di masuk sini. Baik Bapak Ibu, kemudian kami lanjutkan ke anunya kami. Nah, jadi itu Bapak Ibu kesimpulan kami dari kegiatan ini, yaitu hasil sosialisasi ini kesimpulannya proses penyusunan angka kredit integrasi 3A sampai dengan 4A dilakukan disepakati. Itu kami yang menginput. Nah, apa syaratnya? Nanti hanya fotokopi bab terakhir. Kemudian untuk 4B ke atas itu lewat linknya http://gtk. Nanti kami bagikan juga 4B ke atas. Itu diisi mandiri oleh Bapak Ibu. Kemudian karena kita banyak Bapak Ibu, 4A ke bawah ada 3.600 di data saya. Jadi nanti untuk pengumpulan yang diminta itu kan ya, yang diminta fotokopi bab terakhir dapat atau tidak dapat dipertimbangkan, baik golongan 3A sampai dengan 3C tidak usah dilegalisir. Jadi hanya di fotokopi saja. Ya.